Oke, nomor 16. Untuk setiap bilangan real X, notasi kayak harga mutlak ya, tapi ini lengkung nih, kayak matriks ya. Menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Kurang dari ya. Jadi kalau eh, misalnya kita punya angka 9,9, jadinya berapa? Bu, itu kan karena floor function. Nomor 16 kan, Bu, ini? Mm-mm, mm-mm. 9 nggak sih, Bu? Kan yang paling Ya, rendah gitu. betul. Karena ini ya, kurang dari ya. Dia nggak boleh dibulatkan ke atas ya. Oke, kemudian nah ini ada barisan nih. Dia jika ada tempat eh jika ada tepat sebanyak 999 bilangan berbeda, harus berbeda ya. Pada barisan ini, maka n-nya harus berapa nih? Nah, berarti kan nih saya tuliskan di sini. Berarti setiap nilai yang diperoleh itu kan bergantung sama n kuadrat per 2024 ya, ya kan? N kuadratnya itu meningkat ya kan dari satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat. Nah, N-nya berarti naik gitu kan. Maka kalau N-nya satu, dia jadinya adalah seper 2024. Maka jadinya nol ya kan. Bulatnya adalah nol. Nah, supaya bilangan bulat terakhir itu munculnya sebanyak 999 kali, berarti nilai deret terkecilnya itu bergantung pada yang n ini adalah, nah ini kan kalau mulai startnya nol kan berarti supaya jumlahnya itu 999 kali plus nol, nah berarti kan dia harus berakhir di angka 998 dong, bener nggak? Ya kan? Karena kan mulai dari nol nih, nol, satu, dua, tiga, sampai kita dapat angka 999 gitu. Ada nolnya, maka dia berarti kita berakhir di 998 gitu. Angka yang kita deret itu ya. Nah, berarti kita geser ke sini, lanjut ke mana ya? Nah, berarti kita dapat persamaan nih. N kuadrat dibagi 2024 itu harus sama dengan 998. Nah, dari sini ini kita pecah jadi pertidaksamaan ya. Kan nggak boleh 999, maka dia tidak boleh sama dengan toh gitu kan. Tapi maksimal 9 998 itu masih boleh sama dengan gitu ya. Si N kuadrat per 2024 gitu. Nah, ini kemudian kita kali kanan kiri 2024-nya. Nah, ini kita hitung. Nah, ini kalau di akar ketemunya ini nih. Nah, tapi kan ini sama nih. Nanti cara mengakarinnya kayak cara kemarin itu ya. Nanti belajar yang mengakarin nggak pakai eh, kalkulator itu ya. Yang 16, 3, 4. Nah, dibagi dua itu dari sini. Berarti 4 kali 4 gitu ya. Nanti dicari di internet banyak. Nah, di sini kan nggak boleh nih. Bulatnya kan berarti ini kan. Tapi dia nggak boleh ikut. Ya udah, berarti N-nya adalah 1420. Gitu. Apakah jelas soal ini? Jelas, Bu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 16 udah. 11, 17. Banyaknya pemetaan dari F, ini domain, ini ke G, sehingga, nah ini artinya
setiap domain yang kita pilih itu harus dipasangkan sama 4 dan 5 gitu ya. Ini range-nya berarti ya, ini range. Nah, berarti artinya kan kalau 4 sama 4, 5 sama 5 ya udah ke dirinya sendiri kan. Berarti kita punya bebasnya adalah 1, 2, 3. Ada 3 anggota domain yang bebas. Dia akan dipasangkan sama 4 dan 5. Ya udah berarti kita hanya punya ini kemungkinannya. 2 pangkat 3 ya, 3 yang bebas nih. Duanya dari 4 dan 5-nya ini. Dari eh, kodomennya ya yang akan dipasangkan. Jadi ada 8. Gitu? Apakah jelas? Kita cari yang bebas ya, bukan yang terikat. Jelas? Bu, saya mau Hmm, nanya boleh. tadi, ini masih kurang ngerti, bisa diulang nggak? Kenapa 2 pangkat 3? Jadi kan gini, kalau 4 dipasangkan sama 4, ya kan? Ya udah, ini kan ke dirinya sendiri kan, 5 ke 5. Berarti kan kita tinggal menempatkan yang ini loh. Yang kan ada 1, 2, 3, ya kan? Nah, dia harus ke sana gitu kan? Antara 1 ke 4 atau 1 ke 5 kan boleh, ya kan? 2 ke 4 atau 2 ke 5 boleh, ya kan? 3 ke 4, 3 ke 5 boleh, gitu kan? Oh iya, Heeh. makanya jadi 2 pangkat 3 ya. Betul. Oke, oke. Ya, Makasih, Bu. yuk lanjut ya. Nomor 18. 18, ini kemarin totalnya 20 ya. Tapi kan 2 udah kita bahas ya, waktu itu ya di sekolah ya. Nomor 18, segitiga ABC. Nah, sekarang lingkaran luar nih. Ini juga harus memakai sifat nih. Tadi saya baru nemu ada sifatnya. Ternyata kalau kita ngerti sifatnya, ternyata soalnya gampang dikerjakan. Ini loh yang kita nggak belajar itu. Hmm, Sifat trisektor sudut. Jadi Kak, ini kan ada segitiga ABC sembarang ya. Dia adalah segitiga dalam lingkaran. Tuh. Nah, kalau eh, salah satu sudut segitiga itu dibagi 3 sama besar sudutnya ya. Sudut ini, sudut BAD itu besarnya sama dengan sudut DAE dan EAC itu besarnya sama nih. Sama semua. Tapi ini karena gambarnya tadi nggak bisa ngira-ngira, jadinya ini kayaknya lebih besar. Ini sama ya harusnya. Nah, kemudian kan dia dia diketahui perbandingannya BD berbanding DE berbanding EC itu adalah 1:2:5 gitu. Nah, ini ternyata berlaku juga untuk perbandingan yang ke perpanjangan, garis perpanjangan. AD itu kan memotong BC. Nah, ini kalau dilanjutkan memotong lingkaran di F. Kemudian AE kalau diperpanjang sampai memotong lingkaran luar segitiga, dia jadinya di titik G. Nah, ternyata dia berlaku nih perbandingan ini. DF, DF berbanding EG itu hasilnya itu sama dengan akar dari BD ditambah DE dibagi DE dibagi E ke C, E ke C. Gitu. Ini rumus ternyata. Nah, kemarin nggak bisa ngerjain karena kita memang nggak tahu rumus ini kan. Jadi ini selalu berlaku untuk soal begini ya. Lingkarannya lingkaran luar, ya kan? Kemudian dia harus ini apa? Dibagi sudutnya sudut A atau sudut B atau sudut C pokoknya ya. Nah, kalau sudut C berarti ke sono gitu.
nanti ini sudutnya akan dibagi menjadi sama besar dan di sini nanti perbandingannya akan diketahui. Ya udah, maka nanti yang ini, sisi yang ini kita bisa ngitung perbandingannya gitu. Oke. Ya udah, ini tinggal disubstitusi. DF berbanding EG itu sama aja dengan BD ditambah DE berbanding DE ditambah ini, gitu ya. Jadi ini ke sini gitu ya, maju ya. Karena sudutnya kan sama, gitu ya. Jadi 1 ditambah 2 berbanding 2 ditambah 5 gitu. Terus diakarin. Itu perbandingan dari FD sama GE gitu. Ya udah, ini tinggal ditambahin, kemudian dapat P-nya itu yang atas ya kan. P-nya itu yang 3, Q-nya yang 7. Berarti 3 tambah 7 10 gitu. Oke, jelas? Nah, ini tadi saya juga baru dapat nih. Nah, ini maksudnya. Konsep pembagian trisektor sudut dan sifat-sifat lingkaran luar segitiga. Trisektor sudut itu jika dua garis membagi sebuah sudut menjadi 3 bagian yang sama besar, maka titik-titik perpotongan garis trisektor dengan sisi yang berlawanan, nah sisi yang berlawanan itu yang BC ini ya, BC ini adalah sisi yang berlawanan dengan sudut yang dibagi. Memiliki rasio tertentu. Nah, ini rasionya itu pasti ada. Nah, di soal ini kan kita udah diketahui nih, BD berbanding DE berbanding EC, itu sudah diketahui, 1:2:5. Sifat-sifat lingkaran luar segitiga ketika garis AD dan EA diperpanjang hingga memotong lingkaran luar segitiga di F dan G, yang ini tadi ya. Perbandingan segmen yang terbentuk seringkali melibatkan rasio yang terkait dengan panjang sisi segitiga dan titik-titik yang membagi sudut dengan aturan tertentu gitu. Aturan. Hubungan panjang segmen. Jika titik D dan E dipilih sesuai dengan trisektor sudut, maka rasio panjang DF dan EG dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini, rumus. Oke, jelas ya, nomor 18 ya. Ada pertanyaan? Halo Patrick, Tony. Kayaknya cukup sih. Cukup ya? Oke. Iya. Dari materi-materi yang belum pernah dipelajari, materi apa yang mau dibahas? Trigonometri belum ya, kelas 10 ya? Aku udah belajar sih dulu. Oh, udah belajar. Oke. Ya, aku Tapi kayaknya trigonometri gitu nggak keluar dari di Oh, soal nggak ada. sini. Ya ya udah Heeh. aman berarti ya. Iya. ini Aman. sih nggak ada. Oke, berarti apa nih yang mau kita pelajari sekarang? Yang penunjang ya? Penunjang, modelnya begini ya. Misal diketahui persamaannya adalah 15x plus 11y sama dengan 12. Bagaimana mencari solusi persamaan ini? 15 dan 11 itu relatif prima. Faktor persekutuan terbesarnya sama dengan 1. Jika dapat menentukan bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga 15x plus 11y sama dengan 1 dengan menggunakan algoritma Euclid. Berarti 11. 15 sama dengan 1 kali Y-nya diganti 4-nya dari mana? Oh, ini kita pecah ya. 15 itu adalah
1 kali 11, kan dia harus ada unsur 11 dan 15 ya. Kemudian berarti ditambah 4 dong. Ini kan jadinya 11 nih. 1 kali 11 ya kan? 15. Nah, kemudian 11 itu adalah 2 dikali 4. 4-nya dari sini ya, berarti ya. Jadi 8 tambah 3. Jadinya 11 gitu kan. Nah, kemudian 3-nya kita masukkan ke sana. Berarti 4 itu adalah, oke, jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini, jadi begini. Itu ya. Berarti ini kosong. Jadi, pertama 15 sama 11 dari unsur sini ya. Kemudian berarti 3 itu adalah 3 kali 1 tambah 0. Bila kata terus studi nomor sama diperoleh 1 itu adalah 4 dikurangi 3. Ini persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, itu kedua terakhir ya. Berarti ini. Berarti 3 itu kita ganti pakai ini persamaan kedua ya. 3 itu adalah 11 dikurangi. Betul. Sama dengan, ini tinggal dikali ya. Belum, belum. Ini diganti. 3-nya diganti. Kemudian 4-nya diganti. Betul. Nah, ini Patrick Tondi, ini persamaan yang kedua ini dari mana nih? Yang nomor 2 Bu. Atau Yang yang ini. mana? Oh, Yang ini yang kan dari sini. ah, Yang ini dari mana nih? 3-nya kan kita ganti nih. Bener? Pakai ini. iya. Iya, Heeh. kalau lihat dari persamaan kedua yang atas kan Hmm, buat nyari tiganya yang kita bisa ganti, 2 hmm. dikali 4-nya bisa pindah ruas. Jadi tiganya itu jadi 11 dikurang 2 kali 4. Heeh, udah. Terus yang ini. Nah, yang itu eh gimana ya? Em, hmm, Berasal dari mana ya? ya. Oh, mungkin habis dikeluarin kan jadi plus 2 dikali 4. Heeh. Terus kan ada satu lagi 4. Jadi pas ditambahin yang 4 sama 2 kali 4 kan berarti 4-nya jadi ada 3. Makanya sini jadi 3 kali 4. Terus dikurang Hmm. Ini ya. Iya, Ya kan? Jadi iya. 3 kali 4 min 1 kali 11. Terus, Soalnya kan habis itu kalau 4-nya diganti. se- Eh, eh, 4-nya diganti. iya 11-nya tetap ya. iya 11-nya tetap. Mm-mm. 4-nya diganti pakai yang ini. Nah, berarti kan jadinya 3 buka kurung 15 min 1 kali 11 gitu kan. Terus yang ini kan tadi punya min 1 kali 11. Biarin. Ini jadinya ada min 2. Ini dikali 3 dulu ya. Kali 3 jadi min 4 ya. Bener. Ini. Yang mana Bu? Yang ini loh. Ini kan 3-nya dikali dulu ke sini. Mm-mm. Jangan ditambah dulu kan. Iya. Ya, jadi ini kan min 3 min 1. Jadi min 4 kan. Betul, iya. Ya. Ya udah berarti ketemu nih ya. Iya, Oh iya. Heeh. hasilnya juga kalau di minus hasilnya tetap 1. Heeh, betul. Oke. Nah, coba kalau yang ini. Kalau yang ini berarti
Modelnya yang kayak gini kan, Tondi? Iya Bu. Oke. Ya. Dengan demikian kita dapat solusi persamaan ini sama dengan 1, yaitu 3 dan min 4. Tetapi ini bukan satu-satunya solusi. Solusi umum dari persamaan ini adalah ini dan ada tambah. Nah, gitu ya. Kayaknya bilangan bulat. Berarti solusi dari 15x plus 11y sama dengan 12 kita dapat peroleh dengan mengalihkan solusi dari persamaan ini dengan 12 dan jadi solusinya adalah x-nya 36 dan y-nya min 48. Solusi umumnya tuh ada ininya. Ya. Nah, kalau yang ini coba mau dicoba berarti Boleh. 57x dikurangi 24y sama dengan 12. Berarti kita butuh 57 dan 24 ya. Kalau ini min 24 apa 24 aja? Min 24 nggak sih Bu ini? Min ya. Berarti kan persamaan mula-mula itu AX plus BY ya. Sama dengan C. Jadi kalau min berarti min ya. Kemudian berarti faktor bulat terbesarnya berapa? 19 sama 3 kalau nggak salah. Iya. 19 sama Berarti 3. 1 kali 19 ditambah 3 gitu. Buat yang Mm-mm. 57. Mm-mm. Terus Berarti eh, gimana ya? Benar. 57 min 4. Nah, 12. Berarti kan sini 57 sama dengan 19 tambah 3. Terus nanti 19. kamu ada itu enggak? Ada pen tablet nggak? Kamu Hmm? coba coret-coret di sini bisa nggak? Saya juga masih bingung sih. Bentar. Hmm. Faktor persekutuan terbesar yang sama. Oh, faktor. Persekutuan ya. Atau mungkin ini kali Bu apa kalau lihat dari soal sebelumnya kan 15 terus bawahnya Mm-mm. itu harus 11 kan karena Heeh. kita mau Yang memuat dua unsur ini faktor kan. ya. Jadi Heeh. kayaknya Jadi mungkin dari yang 57 57 kita harus sama dengan 11-in. Berarti 5 kali heeh. 11 kali 5 kali Berarti ini 11 harus 1 gitu ya. 1 kali min 24. oh Berarti iya. tambahnya berapa nih? Banyak banget nih Oh iya sih. tambahnya. Ah, 61 Coba. dong Bu. Eh? 61 bukan? 61 ya. Coba kalau kita kerjain pakai cara ini. Eh, Berarti yang ke sini adalah min 24 dong. Ya kan? mhm. Berarti ini Ya tapi iya jadi gede banget nomornya ya. jadinya. Hmm. Oh, tapi ini pakai ini juga ya nih. Pakai Bu aturan nih. bukan enam Apa? puluh satu ding. Berapa? Kurang ya? Berapa ya? Nggak, kayaknya kelebihan sih. Oh, ya. Berapa? Eh, Seharusnya sebentar, saya lupa lagi. 33 enggak 81 Bu. 81. iya 81. Aduh gimana ya? Sini 2 kali 81.
Ini gede lagi. Minus nih. Coba ya, kita cari algoritma Euclid. Karena itu. Kelipatan 3 ya? Itu kan semua Coba, coba, kelipatan coba, 3. coba. Coba kita bagi 3 jadinya berapa? 57 bagi 3. 19X dikurang 8Y sama dengan 4. Mm-mm. Nah, berarti Kayaknya udah lebih. udah ya, berarti udah nggak bisa ya. Iya, kayaknya kalau gini lebih gampang di 9 sama min 8 ya. Mhm. Nah, faktor persekutuan terbesarnya 2. 2. Iya, Berarti 19 sama dengan 2 kali 2 kali min 8. 4. Eh, Eh, oh, ini harus 8 ya? iya. Harus min 8. 8 berarti plus, Berarti 20 ya kalau nggak salah. ini kan 16. Ini min 16. Oh ya, Oh enggak, min 20. 16 ke sana berarti 35. 35. 35. 35. Oke. Berarti di sini min 8 ya. Sama Ya, dengan, terus, terus mungkin 35-nya turun. Cuman ya kalau di hapus sini ya. mas 35-nya di mana? Sini. 35 kali berapa? 1. kayaknya 1 sih. Terus, berarti dikurang 43. 43. Tapi kalau gini nggak selesai-selesai kayaknya. Iya, karena Hmm, nggak habis. Nggak habis ya kan? iya makanya. Hah, Karena kan min plus jadinya tambah membesar. iya. Gimana ya? Bentar ya. Coba ya kita lanjutin nih. Coba ini jangan min 8 tapi plus ya. Iya, Berarti ini kita hapus dulu nih. Jadinya di sini tadi berapa? berarti jadi 19 sama dengan 19 sama dengan 2 kali 2 kali 8 ditambah 3. tambah 3. Terus berarti di sini Jadi 8, 8 sama dengan 2, satu 1 satu per 2. kali, 1 2, kali 2, 2. 2 2 kali kali 3, 3 ditambah berarti 2. tambahnya 2. Oke, terus berarti 3 sama dengan 1 kali 2 1 kali 2 ditambah 1. tambah, berarti 2 adalah 2 kali 1. Enggak, 1 kali 2 1 kali 2 tambah 1. tambah Oh ya 0. udah selesai. Udah, berarti udah selesai ya. Iya. Heeh. Ini berarti tambah 0 gitu ya, Tambah sisanya 0. 0 kan? Heeh. Betul, betul. Terus habis itu Dari sini kita dari sini kita substitusikan. dapat dari persamaan ya kedua ya, dari bawah ya. Iya, 3 sama dengan
3 1 kali 2 tambah 1. Terus, 2-nya dari sini ya. Benar? Oh, satunya. Satunya dulu ya. 1 dulu kayaknya. 1 adalah 3 dikurangi 1 kali 2 gitu ya. Ya. Iya, Berarti kayak gitu ya. sama dengan Terus 3 1 kali 2 ditambah 3 dikurangi 1 kali 2. Berarti ini adalah habis dong. Ini min. Berarti tinggal 3. Loh, habis. enggak, Ganti kayaknya dulu. dari yang ketiga Substitusi itu kan dulu. itu Oke, sama oke, dengan oke. 3 ya. Yang 2 itu disubstitusiin yang Oke, berarti sama dengan 1 kali, berarti apa? 8 min ya? Gitu? iya seharusnya. Tutup ya? Eh, eh, Plus 3 min 1 kali 2. 2-nya juga substitusi nih. kayaknya kayaknya yang atas deh, Bu. Jadi pakainya yang 1 sama dengan 3 dikurang 1 kurung 2. Nih, mana kamu tunjuk? Yang Yang ini. ini, Bu. Jadi substitusi balik yang Oh, ke oh, langsung ke situ ya. iya, Oke, oke, oke ya. Ini dihapus dulu. kayaknya sih gitu. Berarti